utama dalam pembelajaran. Tanpa adanya seorang guru, pembelajaran tidak akan dapat berjalan lancar. Sehingga, dalam hal ini, guru menjadi salah satu komponen yang terpenting. Pembelajaran dikatakan berhasil apabila seorang guru mampu melakukan pembelajaran dengan baik dan efektif. Dan seorang guru dapat melakukan rekayasa atau dimanipulasi komponen lain agar menjadi bervariasi. Sementara dalam melakukan rekayasa, pembelajaran seorang guru harus berdasar pada kurikulum yang berlaku. 2. Peserta didik. Peserta didik merupakan komponen yang melakukan kegiatan belajar untuk mengembangkan potensi kemampuan menjadi nyata guna mencapai tujuan belajar. Peserta didik merupakan komponen penting dalam pembelajaran karena adanya peserta didik yang akan belajar membuat pelajaran akan menjadi interaktif antara guru dan peserta didik tersebut. 3. Tujuan. Tujuan dalam pembelajaran komponen yang penting karena dengan adanya tujuan tersebut pembelajaran akan lebih terprogram agar dapat tercapai. Tujuan juga menjadi dasar yang dijadikan landasan untuk menentukan strategi, materi, media, dan evaluasi pembelajaran. Dalam strategi pembelajaran, penentuan tujuan merupakan komponen yang pertama kali harus dipilih oleh seorang guru karena tujuan pembelajaran menjadi target yang ingin dicapai dalam kegiatan pembelajaran. 4. Bahan pelajaran. Bahan pelajaran adalah komponen kedua dalam sistem pembelajaran. Dalam konteks tertentu, bahan pelajaran merupakan inti dalam proses pembelajaran. Artinya, seiring terjadinya proses pembelajaran, diartikan sebagai proses penyampaian materi. Ada dua persoalan dalam penguasaan bahan pelajaran, yakni penguasaan bahan pelajaran pokok dan bahan pelajaran pelengkap. 5. Kegiatan pelajaran. Kegiatan belajar mengajar adalah inti kegiatan dalam pendidikan. Segala sesuatu yang telah diprogramkan akan dilaksanakan dalam proses belajar mengajar. Dalam kegiatan belajar mengajar akan melibatkan semua komponen pelajaran. Kegiatan belajar akan menentukan sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai. Agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara optimal, maka dalam menentukan strategi pembelajaran perlu dirumuskan komponen kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan standar proses pembelajaran. Dalam kegiatan pembelajaran di sini mencakup proses interaksi antara guru dan peserta didik. Metode adalah cara yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Keberhasilan pembelajaran yang akan sangat dipengaruhi oleh pemilihan metode yang baik dan benar sesuai kondisi, keadaan peserta didik. Tidak akan mungkin seorang guru dapat melakukan pembelajaran tanpa adanya metode yang telah digunakan. 7. Alat. Alat yang digunakan dalam pembelajaran merupakan sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, alat memiliki fungsi sebagai pelengkap. Alat dapat dibedakan menjadi dua, yaitu alat verbal, meliputi suruhan, perintah, larangan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu verbal, meliputi globe, peta, papan tulis, slide, dan lain-lain. 8. Sumber belajar. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dipakai atau rujukan di mana bahan pembelajaran bisa diperoleh. Sumber belajar dapat diperoleh dari masyarakat, lingkungan, dan kebudayaannya. 9. Evaluasi. Evaluasi yaitu komponen yang berfungsi untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai atau belum. Evaluasi dalam pembelajaran berfungsi sebagai umpan balik sejauh mana siswa telah dapat mengikuti pembelajaran dengan baik, yaitu salah satunya dapat dengan menggunakan tanya jawab kepada siswa atau juga memberi soal terkait materi yang telah diajarkan. 10. Situasi dan lingkungan. Lingkungan yang kaitannya dengan proses pembelajaran yaitu situasi dan keadaan fisik. Misalnya iklim, sekolah, letak sekolah, dan lain-lain. Dan hubungan antar sesama teman, misalnya dengan teman dan dengan orang lain.